Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Subeken Adi Nugroho dari kelas SMG dengan NIM 102190175. Saya di sini akan membawakan materi tentang al-dhararul yuzal. Yang pertama, pengertian al-dhararul yuzal. Arti dari al-dhararul yuzal adalah kemudaratan atau kesulitan harus dihilangkan. Jadi, konsepsi kaidah ini memberikan pengertian bahwa manusia harus dijauhkan dari idrar atau menyakiti, baik oleh dirinya maupun oleh orang lain, dan tidak semestinya ia menimbulkan bahaya atau menyakiti pada orang lain. Namun, darar atau kemudaratan secara etimologi adalah berasal dari kalimat ad-darar yang berarti sesuatu turun tanpa ada yang dapat menahannya. Al-darar adalah membahayakan orang lain secara mutlak, sedangkan al-dirar adalah membahayakan orang lain cara yang tidak disyariatkan dalam Al-Quran. Seluruh ayat mengandung kata darar, menyuruh mengusahakan kebaikan dan melarang tindakan merugikan. Menurut para ulama, darar adalah kesulitan yang sangat menentukan eksistensi manusia, karena jika tidak diselesaikan maka akan mengancam agama, jiwa, nasab, harta, serta kehormatan manusia. Yang selanjutnya adalah dasar hukum al-dhararul yuzal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi sesudah atau Allah memperbaikannya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-A'raf 7 ayat 5. Sabda Rasulullah SAW, Andoro wala diro roman doro doronglohu waman sakonglohu alaihi. Tidak boleh memudaratkan dan dimudaratkan. Barang siapa yang memudaratkan, maka Allah akan memudaratkannya. Dan barang siapa saja yang menyusahkan, maka Allah menyusahkan. Hadis riwayat Imam Malik. Selanjutnya adalah cabang dan contoh kasus al-dhararul yuzal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dararul asadu yuzal bil sororil akhofa. Kemudaratan yang telah lebih berat dihilangkan dengan kemudaratan yang lebih ringan. Maksudnya adalah kemudaratan itu harus dihilangkan dan tidak boleh dibiarkan terus berlangsung, dengan alasan kemudaratan tersebut telah ada sejak zaman dahulu. Contohnya, boleh melarang dosen yang punya penyakit darah tinggi untuk tidak mengajar. Larangan ini tidak boleh dibantah dengan alasan penyakitnya sudah lama. Yang kedua, al-khazatu tunadaluman nuzilata duru roti ngamatan khanat au kosotan. Kedudukan kebutuhan itu menempati kedudukan darurat baik umum maupun khusus. Pengertian amah atau umum adalah kebutuhan tersebut meliputi seluruh manusia, sedangkan pengertian khososah adalah kebutuhan tersebut bagi satu golongan tertentu atau daerah tertentu, bukan per orang. Contoh lain tentang al-hajah adalah jual beli falas atau jual beli mata uang, baik transaksi forward, swap maupun option, hukumnya haram. Yang ketiga, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu tasarrufi zawa fasada udaf ngasolako manhifanahu. Setiap tindakan hukum yang membawa kemafsadatan atau menolak kemaslahatan adalah dilarang. Contohnya, 1. Menghambur-hamburkan harta atau boros tanpa ada manfaatnya. Yang kedua, melakukan akad riba, perjudian, pornografi, porno aksi, kesempatan untuk melakukan perampokan. Yang keempat, kemudaratan itu dapat memperbolehkan yang dilarang atau haram. Misalnya, boleh makan bangkai ketika kelaparan dan tidak ada makanan lain. Yang kedua, boleh membela diri dari serangan orang lain walau menyebabkan matinya penyerang tadi. Yang ketiga, boleh menggali kubur karena darurat seperti mayat belum dimandikan atau mayat tidak menghadap kiblat.
Yang kelima, keterpaksaan yang memperbolehkan barang haram itu dibatasi dengan keterpaksaan yang benar-benar tiada jalan lain kecuali melakukan itu. Dalam kondisi seperti ini, maka semua yang haram boleh dipakainya. Misalnya seseorang di hutan tiada makanan sama sekali kecuali ada babi hutan, dan jika ia tidak makan menjadi mati, maka babi hutan itu boleh dimakan sebatas keperluannya. Artinya, seandainya dengan makan sedikit saja sudah hilang darurat tersebut, maka ia tidak boleh makan lebih atau kenyang. Sekian pembawaan materi dari saya, ada kurang lebihnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pembawaan materi dari saya, ada kurang lebihnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.